Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Anwar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas seputar continuous improvement dan Microsoft Excel. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang fungsi string. Tentunya teman-teman sudah tahu bahwa fungsi string adalah untuk log cell. Namun jika kita gali lebih dalam, fungsi string ternyata tidak hanya sebagai log cell, namun juga bisa digunakan untuk hal lain, yaitu yang pertama adalah sebagai referensi itu sendiri, tadi untuk log cell ya. Yang kedua adalah dia bisa juga untuk menghitung item. Di sini kita akan melihat di nomor 2 ini contoh. Nah, dia bisa untuk menghitung jumlah item tidak berulang. Di sini kita lihat ada 3, 1, 2, 3, 4. Di sini kita bisa melihat ada sejumlah item, kita bisa menghitung jumlah item di sini. Dan yang terakhir adalah kita bisa juga untuk menghitung pengalokasian barang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang merasa channel ini bermanfaat, silakan kalian subscribe, share, dan komen yang positif untuk kemajuan channel ini di masa yang akan datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kita lanjut. Pertama adalah fungsi string digunakan untuk mengunci sel atau log cell agar sel referensi tidak bergeser. Sebagai contoh, di sini kita ada kata ini contoh. Di sini kita kasih fungsi string. Fungsi string adalah di kolom B. Kemudian ini kita geser ke kanan. Maka di sini tidak akan berubah kecuali kita rubah ke bawah seperti ini. Maka akan hilang referensinya karena dia dikuncinya hanya berdasarkan kolom ya. Jadi di kolomnya dikunci tapi barisnya tidak dikunci. Di sini adalah kolom B yang kita kunci. Itu pula yang kedua, fungsi string baris, yaitu digunakan agar referensi baris tidak bergeser. Contoh seperti ini. Ini saya kasih rumus ini ya, sama dengan B. Yang dikasih fungsi string adalah angka 8-nya, yaitu baris ke-8. Jadi kita copy, kita pindahkan ke bawah. Ini tidak akan berubah ketika kita geser barisnya, tapi ketika kita geser kolom, maka dia akan berubah, artinya tidak sesuai lagi dengan sel B8. Nah, bagaimana jika kita ingin supaya data ini tidak bergeser, yang B8 ini, maka kita gunakan fungsi string baris dan kolom. Dengan ini kita kasih B4 F4 seperti ini, maka secara otomatis dia akan mengunci kolom dan mengunci baris. Ketika kita pencet F4 sekali lagi, maka dia akan mengunci baris. Ketika kita tekan F4 sekali lagi, maka dia akan mengunci kolom. Seperti itu ya. Ketika F4 sekali lagi, maka fungsi stringnya menjadi hilang. Jadi lengkap, kemudian baris, kolom. Ada rumus ya, seperti itu. Ini kita kunci dengan stringnya lengkap. Kita kunci, kemudian kita geser kemanapun, ini tidak akan berubah karena sudah dikunci baris dan kolomnya. Ini saya hapus. Lalu aplikasinya seperti apa? Nah, aplikasinya tadi untuk sel reference ya, yang tidak bergeser. Kita bisa juga untuk menghitung jumlah item tidak berulang. Sebagai contoh, di sini kita mempunyai kursi cafe 01. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, perhitungan item. Nah, di sini dasar perhitungan item angka 1 atau angka 0 itu adalah
item line pertama. Angka 1 min 1 adalah item line yang di bawahnya. Contoh misalkan kursi cafe 01. Di sini kita masukkan angka misalkan 1. Lalu kursi cafe 02, item yang kedua, angkanya 1 lagi. Yang berikutnya adalah sama dengan, karena ini sudah ada di atasnya, 1 dikurangin sel yang ada di atasnya. Begitu pula ini masuk angka 1 karena di line pertama. Ini adalah angka 1 dikurangin line yang ada di atasnya. Seperti itu. Ini akan sangat lama sekali. Bayangkan jika kita mengerjakan ini hingga ratusan item atau ribuan item, maka akan kesulitan. Oleh karena itu kita menggunakan fungsi string. Seperti ini rumusnya teman-teman ya. Logikanya adalah 1 dikurangin angka 1 yang ada di atasnya jika sudah ada referensi terhadap part number tersebut agar tidak berulang. Jadi saya berikan contoh di sini sama dengan 1 dikurangin sum if. Oke. Kemudian di sini sel yang ada di atasnya berarti B3. Lalu kita masukkan lagi B3, referensinya yang B4. Lalu kita berikan lagi di atas kita adalah J3 dengan J3. Karena kita tidak menginginkan angka 3 yang pertama ini bergeser, kita berikan fungsi string. Kita tarik ke bawah. Maka diperoleh jumlah itemnya adalah, kita bisa lihat di sini, sebanyak 5 item. Nah, di sini jika teman-teman ingin membuat rumus yang sama ketika digeser ke kanan tidak bergeser, maka teman-teman perlu perhatikan bahwa di sini adalah referensi terhadap kolom B. Kolom B ini tidak boleh bergeser, maka kita berikan fungsi string di kolom B. Kemudian kita geser ke kanan, kita tarik ke bawah, maka hasilnya pun tetap sama. Ya. Ini kita lakukan sekali lagi, hasilnya pun tetap sama. Lalu kemudian kita akan menghitung jumlah item untuk yang ada orderannya. Contoh, misalkan kita ada nama barang kursi cafe 01, kursi cafe 02, kursi sila, kursi malas dan kursi malas hitam. Di sini ada total order sebanyak 10.452. Di sini adalah order yang jatuh tempo sampai dengan bulan yang akan datang. Ini adalah order total keseluruhan order. Ini adalah order yang jatuh tempo hingga bulan ini. Ini adalah total order yang jatuh tempo hingga bulan kemarin atau bulan sebelumnya. Nah, di sini kita ada sedikit rumus ya, rumus logika ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menghitung jika di sini adalah angkanya 0, maka tidak dianggap sebagai item yang ada ordernya. Oleh karena itu kita masukkan rumus di sini adalah jika if K14 sama dengan 0, jika K14 ini adalah angkanya 0, maka hasilnya adalah 0. Jika tidak, maka gunakan rumus angka 1 dikurangin sum if, referensinya adalah B13 di sini ya, hingga B13, kemudian B14, dan ini G13. Kalau saya buat ulang pun juga tidak masalah, saya bisa buat ulang seperti ini. Sama dengan jika all order ya, all order berarti ke sini ya. All order sama dengan 0, maka 0. Jika tidak, maka gunakan rumus 1 dikurang sum if. Sel referensinya adalah di sini nama barang G13. Kemudian kita masukkan yang di bawahnya. Lalu adalah sel di atas kita G13 hingga G13. Oke. Ketika ini sudah dimasukkan, teman-teman ingat angka 13 ini tidak mau bergeser ya yang di atas ini, maka teman-teman kasih fungsi string di awal sini. Lalu teman-teman tarik ke bawah. Teman-teman bisa jumlahkan. Di sini buat dihitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 item.
Dan sini terbukti ada 5 item yang total order secara keseluruhan. Bagaimana jika berapa banyak part number yang atau nama barang yang diorder untuk hingga bulan yang akan datang? Kita lakukan dengan rumus yang sama. Karena ini datanya berpola, sekali lagi ya, kita melihat pola data. Di sini adalah all order, M plus 1, di sini M plus 1, M, di sini M, dan terakhir M-1, di sini juga M-1. Karena ini di sini adalah berulang, berpola, bukan berulang, berpola, maka di sini kita menggunakan rumus sel referensinya juga kita bisa geser ke kanan. Tapi ingat, ada yang tidak boleh bergeser, yaitu adalah B. Kolom B ini tidak boleh bergeser, maka karena itu kita berikan fungsi string, kemudian kita berikan fungsi string lagi di sini. Bagaimana dengan G? G ini kita harapkan akan bergeser ketika kita pindahkan ke H, dia akan mengganti menjadi H. Kita pindahkan ke I, akan berubah menjadi I, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini C juga akan bergeser karena akan bergeser ke kolom D, kolom E, kolom F. Karena itu kita tidak perlu berikan fungsi string di sini. Jadi cukup yang B-nya saja kita berikan fungsi string. Lalu kita pilih OK, kita pilih copy, kemudian kita paste di kolom sebelahnya. Di sini kita lihat ya, kita cek jika D14, ini adalah D14 sama dengan 0. Jika nilainya 0, maka 0. Jika tidak, maka gunakan rumus 1 dikurangi sum if. Nah, di sini dia. Di sini udah mulai bisa untuk kita tarik ke bawah. Karena di sini kita lihat masih lengkap ya, ada order semua. Maka dari itu di sini masih nilainya jumlahnya masih 5. Kita geser ke bawah sampingnya lagi. Kita nggak perlu memikirkan rumus lagi benar atau salah, tapi kita cukup copy paste karena kita sudah memastikan di fungsi string ini kita sudah kunci. Dipastikan ini adalah referensinya betul. Kita langsung lihat yang M-1. Jika F14 adalah ini, nilainya 0 maka 0. Jika tidak maka 1 kurang sum if. Sel referensinya tetap sel B, kolom B. Kemudian di sini adalah J13. J ini adalah kolom yang di tempat kita ini. Ini sudah bisa diperhatikan teman-teman ya. Datanya adalah sesuai. Di sini kita lihat kursi cafe 02 ada order di M-1 adalah 1, 2, 3. Ada 3 item ya, cafe 02, sila, dan kursi malas 03. Nah, di sini karena 3 item, di sini akan angkanya muncul 3. Ya. Di sini karena ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 item. 4 item ya. Di sini hitungnya 1 item nih, 02 dan 1. 1, 2, 3, 4. Maka di sini ada angkanya 4. Berarti data kita sudah sesuai. Nah, di sini adalah sangat bermanfaat sekali, terutama kita untuk mengetahui jumlah item dalam suatu bulan, karena jumlah item ini khususnya dalam industri manufaktur bermanfaat untuk menghitung jumlah berapa kali setup itu kita bisa berjalan. Semakin banyak item maka semakin banyak setup, maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk. Oke, kita lanjut lagi ke 03. Nah, di sini bisa juga digunakan untuk pengalokasian barang. Misalkan diketahui kita akan memproduksi kursi cafe sebanyak total adalah 12.500. Oh, ini formatnya masih belum sesuai ya teman-teman, maaf. Mudah-mudahan sesuai. Totalnya adalah 12.500 juga. Maaf, belum sesuai juga. Jadi ada total sisa produksi sebanyak 12.500. Tentunya dalam planning produksi kita tidak akan melakukan list berulang seperti ini. Kita cukup satu list saja. Contohnya adalah nama barang adalah kursi cafe 01. Kita akan produksi sebanyak 2.500 pada tanggal 5 April, 2.500 pada 6 April, dan seterusnya hingga tanggal 9 April. Seminggu per hari adalah 2.500 piece. Nah, bagaimana cara untuk pengalokasian barangnya? Nah, di sini kita bisa masukkan, karena ini angkanya kita sudah tahu, kita harus masukkan angka 2.500. Lalu pengalokasiannya dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya, nilai minimal. Nah, ini saya bisa hapus rumusnya, nggak masalah bagi saya karena saya sudah hafal, sudah tahu logikanya. Nanti
bagaimanapun teman-teman, saya akan nanti jelaskan untuk logikanya. Saya hapus dulu. Tujuannya kita biar apa? Agar supaya kita paham betul tentang apa yang kita kerjakan. Oke, misalkan tanggal 5 April. Tanggal 5 April ini berarti adalah nilai minimal antara sisa produksi ya dengan tanggal 5 April ini dikurangin yang sudah dialokasikan di periode-periode sebelumnya, dikurangi dengan sum if ya. Karena di sini adalah kata kuncinya kursi kafe, kita masukkan di sini kursi kafe. Kita masukkan C8. Lalu kita masukkan sel di atasnya seperti ini. Apa yang kita tidak ingin geser? Tentunya angka baris ke-7. Kita berikan fungsi string di baris ke-7 yang di awal dan di baris ke-7 ke awal yang di sini. Kita klik copy ke bawah. Maka dapat dilihat di sini dialokasikan 2.500 yaitu untuk nomor order yang pertama. Lalu berikutnya tanggal 5 sampai 6 April. Di sini kan total 2000 sampai 2000 sampai dengan 5000 ya teman-teman ya. Langsung kita masukkan angka 5000 di sini. Lalu bagaimana yang akan diproduksi tanggal 5 sampai 6? Sama caranya seperti tadi, minimal sisa produksi ini dengan tanggal 5 sampai 6 dikurangin sum if. Sel reference-nya adalah ini, C7 hingga C7, C8. Lalu sel di atasnya seperti ini. Di sini kita kasih fungsi string di angka 7, kita kasih fungsi string di angka 7. Lalu kita tarik ke bawah. Tentunya teman-teman tidak mau capek ya, ketik satu persatu rumus ini 1, 2, 3. Kalau sampai tanggal 30, berarti teman-teman harus ngetik sampai 30 kali rumus, sangat melelahkan. Kita bisa gunakan fungsi logika string. Di sini dimana kita angka sel kolom C adalah sebagai referensinya, kita tidak mau bergeser, maka kita berikan fungsi string pada kolom C. Kita berikan seperti ini. Lalu bagaimana dengan kolom H? Kolom H silakan bergeser, tidak masalah. Bagaimana dengan kolom D? Kolom D, nah ini adalah sisa produksi juga. Saya tidak mau bergeser, maka kita berikan fungsi string di kolom D. Angka 8 silakan, karena 8 ini kita tidak kunci. Kemudian G8 ini juga yang sel sebelum kolom sebelahnya juga tidak kita kunci. Yang kita kunci adalah kolom D dan kolom C. Jadi ini kita kunci adalah ini, C dan D. Kita bikin seperti ini. Kita tarik ke bawah, tidak ada masalah ya, nggak berubah. Nah, ketika ini rumusnya sudah diganti ya, sudah di lock dengan menggunakan fungsi string, kita bisa copy. Teman-teman bisa copy seperti ini. Teman-teman tempatkan di tanggal di rumus-rumus berikutnya. Dimana di sini tanggal 5 sampai 7 7.500, tanggal 5 sampai 8 10.000, tanggal 5 sampai 9 adalah total 12.500. Nah, ini kalau teman-teman lihat jumlahkan juga sudah 12.500. Lalu bagaimana cara mendapatkan tanggal 6? Tanggal 6 pastinya teman-teman dengan sederhana bisa menghitung hasil produksi tanggal 5 sampai 6 dikurangi dengan hasil produksi tanggal 5. Kita tarik ke bawah. Lalu tanggal 7 diperoleh dari tanggal 5 sampai dengan 7 ya, dikurangin 5 sampai 6. Jadi beda ya, bukan 5 sampai 7 dikurangkan dengan tanggal 6 April, tapi 5 sampai 7 dikurangi dengan tanggal 5 sampai 6 diperoleh tanggal 5 sampai tanggal 7 April. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa silakan teman-teman copy rumusnya, karena referensinya udah pasti dia berpola. Kolom K dikurangi dengan kolom H. Di sini ada lengkap sebanyak 2 kolom. Teman-teman copy, kemudian teman-teman pindahkan ke sebelahnya. Seperti ini sudah pasti sudah benar ya. N8 dikurangi dengan L8. Maaf nih,
N dikurangi dengan K. Ini 5-8 dikurangi 5-7. Ya 98 juga sudah sesuai. Tanggal 5-9 dikurangi dengan tanggal 5-8 April. Mohon maaf, ada gangguan sedikit dengan suara saya. Mudah-mudahan tidak bermasalah dalam penyampaian fungsi Excel kita kali ini, yaitu fungsi string lebih dari sekedar log cell. Bagi teman-teman yang mengetahui fungsi string yang lebih lengkap lagi, silakan ketik kolom komentar di bawah untuk wawasan kita yang lebih jauh ke depannya. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.